Selamat pagi Pak Mas, Putu. selamat pagi Bursa Metro TV di seluruh Indonesia. Iya, Pak Putu, kita masih ingat betul bahwa pada saat MK memutus putusan nomor 2224 PUU 6 2008 itu Anda masih menjadi anggota dari KPU. Kemudian bagaimana Anda sebagai anggota KPU saat itu menjalani putusan dari MK untuk dapat menetapkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, barangkali saya jelaskan dulu apa namanya gugatan itu ya, sehingga lebih nyambung. Nah, pada saat itu dasar undang-undangnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Nah, yang digugat itu adalah beberapa pasal, salah satunya yang dibatalkan oleh MK adalah pasal 214. Huruf A, B, C, D, dan E. Soal apa itu pasal 214 itu, sorry 214 itu, bagaimana tata cara alokasi kursi kepada calon terpilih. Nah, pada saat itu, alokasi kursi kepada calon terpilih pertama-tama diberikan kepada yang memenuhi BPP 30%. Kalau tidak memenuhi BPP 30%, baru nomor urut. Persoalan kemudian muncul, kalau banyak calon memperoleh angka 30%, di atas 30%, maka suaranya diberikan kepada siapa? Pada nomor urut yang paling bagus misalnya. Nah, ini yang dianggap tidak adil. Karena misalnya ada yang memperoleh 90% BPP, tapi nomor urutnya paling bawah, sedangkan ada yang dapat 35% BPP, pada saat itu karena dia nomor urut 1 dia yang lolos. Inilah yang dibatalkan oleh MK karena dianggap melanggar waktu itu pasal 27 ayat 2, pasal 28B, pasal 22E dan seterusnya. Jadi dianggap tidak adil, diskriminatif, sehingga dari situ kemudian muncul istilah proporsional terbuka. Sebetulnya begini Mas dan para pemirsa, sejarah pemilu kita sejak tahun 2004 sebetulnya sudah proporsional terbuka. 2009 proporsional terbuka. Hanya 2004 dan 2009 proporsional terbukanya itu setengah hati, gitu ya. Artinya seluruh itemnya itu tidak lurus tegak lurus proporsional terbuka seperti 2019. Contoh misalnya ketika ditanyakan 2009 proporsional terbuka diatur di pasal 5. Kemudian begitu penetapan calon terpilih kesannya setengah terbuka. Begitu kemudian kampanye hanya nyoblos partai, kesannya tertutup gitu ya. Kemudian begitu penggantian calon terpilih diserahkan kepada partai politik, kesannya tertutup. Nah, ini yang saya pikir ingin diluruskan oleh MK sehingga kemudian proporsional terbuka itu benar-benar linier, benar-benar konsisten sejak dia sistemnya, kemudian sejak pencalonannya, kemudian kampanyenya, penetapan calon terpilih sampai penggantian calon terpilih. Inilah yang kemudian menjadi roh di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sekarang yang mengatur sistem proporsional terbuka. Karena itu artinya memang sistem proporsional terbuka ini benar-benar digunakan di tahun 2019 dengan sepenuh hati tadi Anda katakan. Ini mungkin juga mempengaruhi, makanya di tahun itu pemilih muda ini begitu tinggi di tahun 2019 karena memang sistem proporsional terbuka. Lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa ini masih kembali diperdebatkan di tengah masyarakat? Kita akan bahas usai jeda. Pak Putu tetap bersama kami dan pemirsa tetap bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time karena kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kami masih bersama dengan mantan anggota KPU, ada Pak Putu bersama kami. Pak Putu, kalau kita lihat memang proses dari pemilu ini kan hanya menyisakan 1 tahun saja. Apakah memungkinkan ada perubahan lagi dari terbuka ke tertutup? Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini ada juga disusupi seperti itu keinginan untuk dapat menunda pemilu? Bagaimana Anda melihatnya? Saya berpendapat saya tidak mendahului MK. Naluri hukum saya menjelaskan bahwa proporsional terbuka pasti akan disahkan oleh MK karena tidak ada ruang. Gitu. Alasan pertamanya adalah ketika diperhadapkan dengan pasal 6 kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar pasal 6 ini mau diperhadapkan dengan Undang Dasar pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 2017 ini maksud saya yang berkaitan dengan proporsional terbuka dianggap bahwa bahasa sederhananya kok calon yang jadi peserta bukan partai, begitulah kira-kira bahasa sederhananya oleh penggugat ini. Saya kira itu argumen yang sedikit agak keliru karena seluruh mekanisme pemilu kita ini kan memang motornya dari partai politik sehingga tidak dapat ruang. Kalau 2009 dapat ruang dia karena memang diskriminatif begitu. Sehingga saya yakin betul proporsional terbuka ini akan dimenangkan begitu oleh MK, tidak ada alasan hukum. Yang kedua, dalam konteks pemilih pemula sebetulnya jawabannya sederhana, bahwa proporsional terbuka ini memenuhi kaidah apa yang disebut dengan kaidah filosofis, kaidah yuridis, dan kaidah sosiologis. Kaidah filosofis itu apa?
yaitu bagaimana pemilu kita betul-betul merepresentasi wakil rakyat kita mengagregasi kepentingan publik. Semangatnya kan begitu, mendekatkan pemilih dengan orang yang diwakilinya, dan ini diwakili oleh sistem proporsional terbuka. Dalam konteks yuridis sudah diatur di undang-undang dan sesuai dengan undang-undang dasar. Dalam konteks sosiologis, nah ini dia, pemilih itu pula kecenderungan ke depan, apalagi pemilih milenial, generasi Z segala macam, dan orang kebanyakan, kalau dibuat survei sekalipun, publik pasti pengen orang yang mewakili mereka dekat banget dengan mereka dan kemudian bisa dicoblos langsung. Dan suasana kebatinan inilah menurut saya pikir tidak ada ruang untuk kemudian bisa dikalahkan proporsional terbuka. Baik. Saya kira demikian. Pak Putu, kita fokus ke pemilih muda yang masih akan banyak di tahun 2024. Ada 60% mayoritas pemilih muda akan ikut pemilu. Tapi kalau kita lihat dari 2014 ke 2019 pun ini jumlah pemilihnya meningkat. Apakah ini memang dipengaruhi betul dengan adanya proporsional terbuka? Oh iya, pemilih pemula itu punya potensi tidak akan datang ke TPS kalau sistem tertutup. Jangankan pemilih pemula yang sama sekali baru punya pengalaman pertama kali memilih, bahkan potensi partisipasi suara kita di pemilu yang trennya kan setelah proporsional terbuka kan terus meningkat, apalagi setelah digandingkan dengan pilpres meningkat. Kalau dibalikkan lagi ke sistem proporsional tertutup, saya percaya betul taruhan apapun saya berani itu partisipasi pemilihnya tidak hanya pemilih pemuda pasti akan drop, orang akan malas gitu. Kalau sekedar milih partai, tapi dia ingin betul-betul yang dia wakili, dia bisa langsung coblos gitu. Artinya ada kecenderungan bahwa orang ini lebih baik memilih sosoknya langsung, alih-alih hanya mengetahui partainya saja. Sosok ini menjadi penting untuk dapat menentukan apakah nanti pemilih ini akan ikut pemilu atau tidak. Begitu Pak Putu ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Putu karena kita akan bahas usai jeda pariwara. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kami masih bersama dengan mantan Komisioner KPU, ada I Gusti Putu Arta bergabung bersama kami. Pak Putu, tadi kita berbincang ini masih berkaitan dengan pemilih muda yang cenderung lebih mengikuti pemilu dengan adanya sistem proporsional yang terbuka. Kalau ini nanti dijadikan tertutup, apakah artinya ini pemilih pemuda akan menurun juga? Oh ya, pasti. Tidak hanya pemilih pemula, apalagi dibandingkan dengan pemilih yang sudah beberapa kali ke TPS, kecenderungan pemilih pemula ini tidak datang ke TPS jauh lebih besar. Karena mereka kan sudah punya preferensi kandidat-kandidat yang akan dipilih, dan begitu tidak bisa dicoblos secara langsung, secara psikologis pemilih pemula kita tidak akan hadir ke TPS. Buat apa begitu? Karena ID partai kita di Indonesia itu kan masih sangat rendah, apalagi ikatan emosionalnya dengan pemilih pemula juga juga sangat rendah. Dan itu didorong pemilu kita kemudian partisipasinya tinggi dari pemilih pemula ketika sistem proporsional terbuka, ketika mereka diberikan pilihan-pilihan figur di dalam partai itu untuk dipilih. Ini pasti akan sangat membantu untuk kemudian tingkat partisipasi pemilih pemula kita akan tinggi begitu. Pak Putu, ada kecenderungan pemilih pemula ini lebih baik memilih calonnya langsung dengan sosoknya langsung dibandingkan dengan alih-alih hanya memilih partainya saja. Ini fenomena apa seperti ini Pak Putu? Itu sebetulnya tren yang sudah umum belakangan ini begitu ya. Artinya dalam konteks psikologis setiap orang ingin punya figur yang terwakili, apalagi dalam era digital seperti sekarang ini, orang tidak mau kemudian katakanlah kasarannya itu diwakili oleh institusi atau apa. Itu yang menjelaskan kenapa misalnya dalam dunia era digital media sosial sekarang ini sejumlah orang yang sebetulnya tidak punya potensi apa-apa bisa menjadi selebgram misalnya ya, dalam sebagai sebuah komparasi untuk menjelaskan bahwa keterikatan pemilih pemula dalam secara psikologis dengan kandidat itu menjadi harga mati dibandingkan dengan partai, karena mereka juga masih mengacu kepada semacam ikon, semacam mentor, semacam figur yang bisa mereka teladani dalam konteks apapun, termasuk dalam urusan politik. Ada yang mengatakan Pak Putu kalau sistem proporsional terbuka ini diterapkan ini akan begitu kompetitif, dan kompetitif ini dikatakan sebagai salah satu kelemahan dari sistem proporsional terbuka, karena kalau misalnya tertutup kaderisasi akan dipegang seluruhnya oleh partai. Bagaimana Anda melihatnya? Saya tidak membantah bahwa baik tertutup maupun terbuka itu punya kelemahan. Tetapi dengan tiga pendekatan tadi itu, pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis, kita harus tetap bertahan di proporsional terbuka. Yang menjadi tugas kita sebetulnya adalah
dampak-dampak negatif itulah yang harus segera dikunci. Ada orang mengatakan proporsional terbuka high cost, biaya tinggi. Saya mengatakan sebagian benar, sebagian salah. Yang salah itu misalnya, coba dicek berapa kepala desa yang orang baik yang kemudian lolos menjadi DPRD kabupaten di tiap-tiap kabupaten karena dia mampu memimpin dan dia nggak ada kos yang besar. Itu level DPRD kabupaten. Nah, bagaimana fenomena yang baik ini, orang baik yang jadi kepala desa kemudian jadi anggota DPR itu kita pindahkan ke provinsi, kita pindahkan ke pusat, sehingga kemudian suasana kebatinan seluruh instrumen DPR provinsi, DPR RI dan DPRD kabupaten kota diisi orang-orang baik yang tidak butuh biaya yang besar. Ini tugas kita. Caranya bagaimana? Penegakan hukum yang sangat serius, baik oleh institusi KPU, kemudian oleh Kementerian Dalam Negeri dengan regulasinya, baik juga oleh pihak kepolisian. Poin ini yang saya lihat dari pemilu ke pemilu kita tidak sungguh-sungguh sehingga membiarkan politik uang itu berkeliaran di mana-mana. Lalu jangan juga kemudian politik uang sangat tinggi maka kita kembali ke tertutup. Saya kira itu salah besar. Ini ekses. Tapi dimensi filosofisnya, dimensi yuridisnya, dimensi sosialisnya udah dapat ini barang dengan proporsional terbuka. Ekses-ekses ini jangan sampai mengalahkan substansi sistem pemilu kita. Saya pikir poinnya di sana gitu, Mas. Pak Putu, Anda sebagai mantan komisioner KPU yang juga ikut pada saat itu menyaksikan langsung bagaimana sistem ini berubah dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka, lalu kini digugat lagi. Pada saat Anda mensosialisasikan sistem proporsional terbuka, apa perbedaannya dari masyarakat ketika di era proporsional tertutup dengan proporsional terbuka? Sebetulnya pada 2009, saya koreksi, pada 2009 mereka sudah bisa memilih calon juga, Mas. Sudah bisa. Jadi sudah bisa milih calon, hanya yang jadi persoalan, jadi waktu itu sama seperti sekarang, nyoblos calon sah, nyoblos partai juga sah, hanya pada saat itu calonnya tidak boleh berkampanye, gitu. Partai politiknya yang berkampanye. Nah ini yang saya bilang tadi, setengah hati toh, jadi proporsional terbuka banci lah begitu kira-kira. Nah ini yang kemudian diluruskan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, seluruhnya kemudian linier, seluruhnya tegak lurus sebagai breakdown dari sistem proporsional terbuka. Nah, suasana kebatinannya saya kira pastilah masyarakat sangat berantusias untuk memilih karena preferensi masyarakat kadang-kadang kan begini. Saya tidak suka pada partainya, tapi saya suka pada orangnya. Ini orang yang disukai ini yang kemudian membuat dia datang walaupun tidak suka pada partainya. Inilah fenomena-fenomena ini yang terjadi di seluruh Indonesia, mendongkrak jumlah pemilih kita rata-rata sekarang sejak 2014 kemarin sudah di atas 80%. Pada era saya itu masih di bawah 80%. Artinya apa? Kalau kita ingin meningkatkan partisipasi pemilih kita, termasuk pemilih pemula yang baru pertama kali memilih, ya jangan coba otak-atik lah sistem pemilu kita. Kalau ada ekses, ya sistem tertutup juga eksesnya pasti luar biasa. Nah, ekses ini yang seharusnya semua pihak kita perbaiki sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya, begitu saya kira. Ada kerap kali kita mendengar ungkapan bahwa jika pemilu kembali diberlakukan sistem proporsional tertutup, yang mana kita sudah menjalani sistem proporsional terbuka, maka ini artinya adalah kemunduran demokrasi. Apalagi jika MK nanti mengabulkan permohonan yang menggugat sistem proporsional terbuka ini. Anda sebagai mantan komisioner KPU, setuju juga dengan ungkapan ini? Ada kemunduran demokrasi jika kembali tertutup pemilu kita? Oh jelas. Kalau dalam perspektif pendekatan yang saya gunakan itu tiga-tiganya sudah tidak ketemu begitu, secara filosofis juga tidak ketemu karena suasana kebatinan pemilu itu sebetulnya secara filosofis kan ingin mendekatkan pemilih dengan kandidatnya gitu. Dan ini sudah terwakili dengan sistem proporsional terbuka. Itu sudah tidak ketemu. Jauh mundur kita ke belakang, kembali ke era Orde Baru begitu. Jadi kalau kemudian ada keinginan dari sejumlah pihak, misalnya soal kaderisasi segala macam, jangan sampai mengabaikan substansi dari sistem pemilu itu sendiri yang merepresentasi kepentingan publik. Substansi ini tetap harus ada di atas. Kalau kemudian ada dinamika, ada ekses, ada dampak, ini yang harus kita cegah sebesar-besarnya. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa pemilu kita tidak mahal. Ya, mahal ya. Kenapa dia menjadi mahal? Karena kita sebagai bangsa di semua stakeholder tidak mampu untuk mencoba menegakkan aturan main sebaik-baiknya. Dulu misalnya 2014, 2009 sempat kita ada aturan mau dibuatkan alat peraga segala macam. Poinnya tidak di sana, tapi sekeras-kerasnya kita tegakkan aturan sejak awal sehingga ada efek jerah. Dengan demikian pemilu kita akan menjadi murah. Pemilu kita juga murah seperti contoh tadi itu. Banyak kepala desa yang saya lihat di seluruh Indonesia termasuk di Bali
orang-orang baik yang kemudian berhasil memimpin desanya dengan baik, dia tanpa ada uang, dia bisa jadi anggota DPRD. Ada yang berlatar belakang satpam, ada yang berlatar belakang pegawai hotel, jadi kepala desa. Ini kan contoh-contoh baik yang kemudian harus kita tiru, yang kita harus tiru untuk DPRD provinsi, untuk DPR RI, sehingga substansi demokrasi kita, sistem pemilu kita tetap seperti sekarang. Point of view-nya adalah jangan sampai substansi demokrasi kita dengan sistem proporsional terbuka ini dikalahkan oleh ekses begitu. Dan dengan penjelasan saya tadi sebetulnya tidak ada alasan sebetulnya MK, ini pandangan pribadi saya ya, bahwa untuk kemudian mengabulkan permohonan penggugat itu dinyatakan pasal 6 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar misalnya. Pastilah seharusnya tetap sistem proporsional tertutup karena ruangnya dalam analisis saya tidak ada begitu. Pak Putu, kemarin dalam sidang DKPP ada Ketua KPU Hasyim Asyari datang dan juga memberikan pernyataan bahwa sebenarnya di 2024 KPU sudah menyiapkan sistem proporsional terbuka untuk caleg DPR dan juga DPRD. Namun kini sistem ini kembali digugat di Mahkamah Konstitusi. Jika KPU saja sebenarnya sudah menyiapkan untuk sistem pemilihan secara terbuka, tapi masih tetap juga digugat di tingkat Mahkamah Konstitusi. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ada kepentingan tertentu yang menunggangi hal ini? Oh pasti. Kepentingannya sangat jelas saya kira itu. Jadi ada sejumlah elit dalam catatan saya mungkin sangat dekat dengan elit di pusat. Ya berpikirnya kira-kira beginilah, kalau sistem tertutup saya bisa dapat nomor 1 begitu ya, nomor atas, nomor topi gitu. Kemudian partai di situ akan dapat kursi misalnya, dan dia yang akan lolos. Karena kalau misalnya dibawa ke tarung bebas, tidak cukup percaya diri orang-orang semacam ini. Kira-kira mungkin seperti itu motivasinya gitu. Nah, kalau kemudian dalam konteks Ketua KPU, saya kira Bung Hasyim Asyari juga sudah menyampaikan klarifikasi bahwa itu memang offside ya. Ya memang sebagai anggota KPU tidak boleh mengomentari sesuatu yang tidak menjadi hukum positif. Tinggal jalan saja, eksekusi apa yang sudah jadi aturan positif. Jadi saya kira, dan saya juga mencatat bahwa kawan-kawan di KPU juga sudah menganggarkan cukup besar untuk proporsional terbuka. Hanya saja catatan saya, Bung, untuk teman-teman di KPU pusat sekarang, ini sangat serius karena, dan forum ini saya akan sampaikan karena belum ada perubahan signifikan. Dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini dan punya potensi bahwa secara teknis kemudian akan lebih rumit daripada tertutup, jangan sampai kejadian 2019 yang sampai kemudian mengorbankan 809 penyelenggara di level bawah itu terjadi. Saya sebagai mantan KPU hari ini, saya belum melihat upaya sungguh-sungguh dari KPU yang ada sekarang untuk menjelaskan kepada publik langkah-langkah konkret dan yang bisa divalidasi, bisa diverifikasi bahwa perbaikan itu nyata. Jangan sampai di ujung 14 Februari kita menyesal kemudian hanya gara-gara kemudian tidak ada perbaikan signifikan yang bisa diverifikasi melalui semacam tryout segala macam, sehingga tidak terulang lagi kejadian di 809 meninggal itu pada tahun 2019. Dalam poin itu saya sungguh-sungguh lewat forum Metro TV ini ingin menggugah kawan-kawan dan pemerintah serta di Komisi 2 untuk sangat serius mengawal kejadian 2019 agar tidak terulang di 2024. Begitu, Mas. Baik, jangan sampai kejadian 2019 terulang lagi di 2024, dan tentunya kita akan bersama-sama melihat dan juga apakah nantinya MK ini akan mengesahkan sistem proporsional tertutup atau tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka yang juga bisa meningkatkan pemilih muda di tahun 2024 nanti. Terima kasih mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Arta sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, Pak Putu.